bagaimana umatnya ini tidak meninggal atau dibinasakan dalam keadaan ditenggelamkan, dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah meminta yang ketiga, yaitu ya Allah janganlah kau jadikan umatku ini berpecah belah. Akhirnya permintaan tersebut ditangguhkan oleh Allah, sehingga kita bisa lihat sekarang banyak perbedaan di antara kita. Karena itu sifatnya adalah sunnatullah. Di kanan kita ini adalah pemakaman baqi. Pemakaman baqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sahabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla al-baqi'. Assalamualaikum ya qauma al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Antum lana salafun wa nahnu lakum tabi'un wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW meminta permintaan yang ketiga, yaitu ya Allah janganlah kau jadikan umat ini terpecah belah, maka permintaan tersebut ditangguhkan, sehingga bisa kita lihat banyak perbedaan di antara kita. Makanya para ulama mengatakan namanya perbedaan itu adalah satu rahmat dan sunatullah Subhanahu wa taala. Ya mau umrah, kamu Allah dan Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya 2010 sering banget ditanya, ya Amin, kaifahalak. Yang pertama ditanya apa kabar dengan bahasa kaifahaluka. Yang kedua, saya setelah menjawab saya juga baik, dia katakan is akhbarak. Bagaimana kabarmu juga? Saya katakan saya baik. Yang ketiga dia tanya islauna. Islauna itu bahasa Arab juga. Artinya apa warnamu? Artinya seger atau pucat. Saya katakan semuanya baik-baik saja. Yang keempat ditanya lagi, Jafal umur, dulu tamam, apakah semuanya baik-baik saja? Saya katakan semuanya baik. Saking keselnya saya ditanya apa kabar 4 kali, sepucat apa muka saya kan? Nah, kata beliau, sebaik-baiknya teman adalah yang selalu mengingatkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya bagaimana kabarnya, setidaknya kita akan mengatakan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini bisa kita terapkan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita di Indonesia. Setidaknya ketika dia berzikir kepada Allah atas wasilah daripada kita, maka insya Allah pahalanya juga kita dapati. Pahalanya kita dapat. Bayangkan misalnya Pak Dokter nanya orang lagi sakit, bagaimana kabarnya? Padahal lagi sakit, tapi tetap ditanya, dia mengatakan alhamdulillah baik-baik saja. Maka subhanallah, ketika dia berzikir kepada Allah, kita juga akan mendapatkan pahala daripada berzikir tersebut. Di kiri kita ini ada salah satu masjid, namanya Masjid Bilal. Masjid Bilal ini hanya penamaan saja, tidak ada kaitannya dengan sahabat Bilal bin Rabah. Nah, masjid ini ada sedikit keunikan. Apa keunikannya? Pertama, masjid ini di lantai satunya toko emas. Wah, biasanya kalau ibu-ibu ngedengar ke toko emas nih langsung gitu. Apalagi yang didengar adalah Mas Wandi. Waduh. Ini adalah toko emas lagi. Masjid Bilal. Jadi lantai bawahnya itu toko-toko. Di antaranya toko emas, toko abaya dan sebagainya. Nah, masjidnya baru di lantai 2-nya. Ini tidak ada hubungannya dengan sejarah Islam, cuma penamaan saja Masjid Bilal. Karena Bilal itu tidak rumahnya bukan di sini, dekat dengan Masjid Nabawi. Nah, di kanan kita ini Bapak Ibu, di belakang gedung di kanan kita ini ada namanya Thariq Hijrah. Thariq Hijrah itu salah satu jalan yang diikhtiarkan oleh para pembesar di kota Madinah. Ketika itu Rasulullah dari kota Kuba, kita katakan kota Kuba karena dulu itu kota Madinah hanya sebesar Masjid Nabawi saja. Dari Kuba menuju ke Masjid Nabawi yang sekarang jadi Masjid Nabawi itu dari jalan tersebut. Makanya dibuatkan satu jalan lurus. Kalau kita jalan dari Masjid Nabawi ke Kuba itu sekitar 45 menit. Saya sudah pernah mencoba. Kalau jalan cepat ya bisa lah 35 menit. Tapi kalau jalan jamaah kita saya yakin 1,5 jam lebih. Karena di antara kita di sepuh. Ya seperti itu. Nah, ini kalau di kanan ini pasar ikan. Pasar ikan. Jadi Bapak Ibu biasanya jamaah saya pengen makan di pasar ikan. Nah, di sini nih. Di sini. Kalau jalan ya bisa lah 10 menit atau 15 menit. Kalau naik taksi bisa 5 menit atau 7 menit seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, destinasi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama tadi kita melewati Masjid Ijabah. Kita juga melewati